Jadi yang saya ucapkan adalah, andai kata saya Gibran, saya memilih saya tidak akan maju. Karena saya tahu bahwa putusan ini problematik. Ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya. Saya kira putusan MK yang terakhir, yang keempat, yang nomor 90 itu memang mengubah peta politik secara drastis ya, karena memang membuka kesempatan bagi Pak Gibran untuk maju. Apakah Pak Gibran akan memanfaatkan putusan MK itu benar-benar maju atau tidak maju, ya kita serahkan kepada beliau. Walaupun saya katakan bahwa ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya, putusan ini problematik, ya kita serahkan kepada beliau, dan saya percaya bahwa Pak Jokowi dan sebagai kepala keluarga dan Mas Gibran sendiri tentu akan mengambil keputusan yang paling bijaksana. Kalau sekiranya besok atau hari ini ada pertemuan dan ketua-ketua partai akan diberikan kesempatan berbicara, saya akan menyampaikan apa yang saya pikir. Ini bekas tim sukses nih, Pak. Saya bekas tim sukses Prabowo. Jadi jangan membawa-bawa itu. Mari kita berpikir saja, kalau sudah menyangkut negara, biarkan saja proses itu berlanjut dengan dengan mekanisme yang ada. Itu normal-normal saja. Ya, itu kan faktanya memang begitu, Bang Said Didu. Ya. Bang Said Didu ini jubirnya Amin. Ya, tapi nggak usah. Pak Harun Rozi itu tim suksesnya Amin. Itu kan fakta aja. Saya menyampaikan fakta, kan nggak usah juga. Nggak usah dibawa. Itu normal-normal saja. Sama dengan Anda mempertahankan normal saja. Saya biasa aja menyampaikannya ke publik bahwa ini yang menyampaikan itu tim sukses yang lalu, kan biasa aja juga. Nah, tapi jangan dianggap bahwa itu suara mereka. Itu dan suara untuk bangsa dan soal negara. pemakzulan akhirnya sudah diklaim di depan bahwa ini kepentingan negara. Duh, saya bilang. Itu kan perspektifnya Bang Said Didu, kepentingan negara. Boleh nggak saya bicara dulu? Iya, tadi Bang Said Didu komplain soal itu kan begitu kan? Saya menyatakan semua pemakzulan yang terjadi adalah kepentingan negara. Salahkah? Enggak kan? Pemakzulan yang mana? Bung Karno, Pak Harto, Gus Dur, Pak Habibie setengah. Salahkah? Normal saja kan, jadi nggak usah. Nah, terus ini kepentingan apa? Iya, apa? Ya, jadi jangan menuduh. Karena situasionalnya juga berbeda, Bang. Jangan menuduh para pengusul situasionalnya juga berbeda. Negara. Belum masuk pada situasi yang memang seperti itu. Gitu. Untuk Gibran, Bung saya sendiri mengatakan bahwa ini kepentingan negara. Ya, yang mengusulkan pasti menganggap kepentingan negara. Yang mengusulkan normal saja. Purnawirawan TNI. Iya, normal saja dong menyatakan. Nah, yang bertahan juga menyatakan kami bertahan untuk kepentingan negara. Ya, halo Sob Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita pada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar dan subscribe channel ini, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Nah, teman-teman, di cuplikan video yang sudah kita saksikan bersama, ada tanggapan-tanggapan netizen terkait isu polemik ini, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangan komentar dari netizen. Di sini teman-teman disampaikan oleh Pendoalf, ya Allah datangkanlah segera azab dan laknatmu atas pemimpin yang zolim. Teman-teman Yanto berkomentar, yang jelas tidak memenuhi syarat, segala Rocky Gerung pun berkata begitu. Sisilia berkomentar, Gibran gak pantas jadi wapres. Teman-teman, Marcelino berkomentar, saya rakyat kecil wong kumpu geli sama Gibran. Copot aja ini negara, kewakil tidak layak. Ya teman-teman, Mur berkomentar, sangat setuju. Samsurono berkomentar, jika DPR mau mendengarkan harapan dan keinginan rakyat, maka proses pemakzulan yang harus ditindaklanjuti. Jangan dibikin berlarut-larut, masih banyak orang yang lebih memenuhi syarat. Teman-teman, Kokoa berkomentar, tadinya cacat hukum, jangan berputar-putar, melebar ke kiri kanan, tinggal ketuk palu pemakzulan. Rial Gamal berkomentar, sebaiknya pemakzulan itu satu paket, agar negara ini aman, adil, dan sejahtera. Sarisin berkomentar, semar punya, Aji penyesal pemakzulan Gibran itu salah-salah saja dalam perlu. Teman-teman, Abdullah berkomentar, supaya segera laksanakan secepatnya pemakzulan Gibran demi bangsa Indonesia ke depannya. Lilik Mursia juga berkomentar, teman-teman, itu semarnya termul, lihat saja muak memunculkan Fufufafa segera. Ya teman-teman, kita lanjut, disampaikan oleh Gun Plasitio, carut marut gaduh krisuh izaza, wahai saudaraku Republik Indonesia 2026, segera akhiri kezaliman ini.
ingatlah pembalasan di akhir kelak, wahai saudaraku, dan segeralah bertobat kepada Tuhan sebelum detik kematian kita tiba. Ya teman-teman, Iga Suyani berkomentar, ya mundur saja Gibran secara baik-baik. Di sini juga disampaikan oleh Dharma, kepentingan untuk negara ke generasi berikutnya untuk kepemimpinan negara. Ini kalau tidak ditutupi aja pendidikan PAUD sampai perguruan tinggi. Sudah rugikan rakyat seluruh Indonesia. Pelecehan dunia pendidikan kalau tidak hukum mafia, ijazah palsu Jokowi dan Gibran lebih baik dibubarkan secara nyata. Di sini juga disampaikan oleh teman kita Iswiranto, yang berani tunjukkan jalan yang normal, yang salah siap-siap kena azab seluruh rakyat Indonesia. Semoga ini bisa terwujud. Di sini juga teman-teman disampaikan oleh teman kita Ismail, begini jadinya negara selalu ribut karena wapres anak-anak di bawah umur. Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Ukno, mengada-ngada. Teman-teman, biar karmanya di dunia akhirat, anak cucu Tuhan adil untuk rakyat dibohongi untuk jadi pejabat. Ya teman-teman, kita lanjut. Cagreul berkomentar, dengan adanya Gibran menjadi cawapres, korupsi-korupsi ayahnya dapat terlindungi atau terselubung, ternyata terbongkar satu persatu, makanya anaknya ini harus dimakzulkan. Heri Proses berkomentar, mundur, bikin beban negara saja. Bapaknya sekalian jebloskan ketahanan dalam tahanan, rampas dan miskinkan, tinggalin celana pendek saja. Dia terlalu licik dan biadab, sangat bahaya bila punya duit. Setidaknya semua keluarga dan segelombongan sekeliling Nusantara pakai mobil, dan biarkan mereka jalan, kalau nggak kuat seret lagi. Nah teman-teman, kita lanjut. Agung Jagoan Kelas berkomentar, perdebatan yang tak menghasilkan buah yang nyata, sejahterakan rakyat, TNI, Polri, ASN, dan pensiunan. Juga di sini sampai teman kita Arifin, tidak mudah pemakzulan, prosesnya rumit. Nanti ada kesalahan pelanggaran yang dibuat, baru di si Gibran sadar diri. Nah teman-teman, disampaikan oleh teman kita Miss Kitmung, ini hanya ada di Pak Prabowo yang bisa segera menuntaskan masalah ijazah Jokowi. Pemerintahkan saja, selesai tanpa ada politisasi. Nah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian dari tanggapan-tanggapan netizen yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan demikian saja cuplikan video kali ini teman-teman. Salam NKRI.